ada pengarang lebih dulu. Yang satu pertama kali ditekankan, jangan melakukan plagiarisme, jangan melakukan plagiat. Kalau kita mengutip pendapat orang, kita harus betul-betul teliti. Dan kemudian ketika saya akan selesai, supervisor saya bilang, Aimsa, kalau kamu nulis artikel untuk dunia internasional, perhatikan betul-betul sumber yang kamu tulis. Jangan lupa, perhatikan namanya, judul bukunya, tahunnya, penerbitnya, halamannya. Mengapa? Harus teliti begitu. Jurnal-jurnal internasional itu menengok pertama adalah ketelitian itu. Teliti nggak dia nulis nama orang? Nulis nama aja keliru kok. Ngutip aja keliru kok. Berarti sudah nggak teliti kan? Ngutip aja salah, apalagi mikir. Ya, asumsinya begitu. Ya. Untuk sesuatu yang tidak mikir saja salah, apalagi untuk yang mikir. Kata unsur saya, itu akan dibuang. Artikel walaupun isinya bagus, dibuang karena nggak teliti. Orang nggak perlu baca lagi isinya. Ya, karena sesuatu yang begitu sederhana, kamu sudah tidak mampu melakukannya. Itulah sampai sekarang saya sangat hati-hati, berusaha untuk hati-hati ya, ketika ini. Nah, untuk Mas dan Pak semuanya, saya kira untuk semua kita yang mau bergerak di dunia ilmu pengetahuan, nilai kejujuran, ketelitian itu suatu yang harus ada. Jadi, lagi-lagi, dunia ilmu pengetahuan itu pasti ada nilai-nilainya. Juga setiap paradigma mengandung nilai-nilai. Kemudian ada model atau analogi. Ya, kenyataan itu sangat rumit, Mas dan Pak. Karena itulah ketika kita kemudian ingin mempelajarinya, maka kita menggunakan model-model. Ini tidak hanya dalam ilmu sosial budaya, dalam ilmu alam banyak sekali model-model begini. Ya. Dan itu sudah sangat biasa. Kemudian yang sangat penting adalah masalah yang diteliti. Setiap paradigma itu pasti punya masalah yang diteliti. Kata Thomas Kuhn, sebuah paradigma baru akan muncul kalau ada masalah baru yang tidak bisa dijawab dengan menggunakan paradigma lama. Apa ini artinya? Setiap paradigma punya permasalahannya sendiri. Jadi tidak ada paradigma itu yang menjawab semua persoalan, omong kosong. Jangan percaya. Nggak ada itu obat untuk segala macam penyakit, ya, istilahnya. Ya nggak mungkin lah. Ya. Obat itu hanya untuk penyakit-penyakit tertentu. Sama juga dengan penyakit sosial ya, atau kelemahan budaya. Itu setelah kita identifikasi, kita diagnose kelemahannya, kekurangannya, obatnya ya nggak bisa semua paradigma tertentu. Nah, masalah itu merupakan elemen yang sangat penting dalam setiap paradigma. Apa masalah yang kita hadapi? Dan itu nanti akan dicatat lebih lanjut. Kemudian konsep-konsep. Nah, setiap masalah, rumusan masalah itu pasti mengandung konsep-konsep. Ya, sederhana. Kalau kita dalam dunia ilmu pengetahuan, pasti kita akan melakukan penelitian. Mas dan Mbak yang ada di sini, yang akan lulus S1 misalnya, atau yang sudah lulus S1, pasti akan melakukan penelitian. Ketika kita melakukan penelitian, maka harus ada rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah ini hanya dua, berupa pertanyaan atau hipotesa. Jadi nomor satu adalah membuat pertanyaan atau membuat hipotesa. Penelitian itu hanya berangkat dari salah satu dari itu. Dua-duanya boleh kalau ada, tapi mungkin terlalu berat. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada hipotesa, untuk apa penelitian? Gak ada gunanya. Mau meneliti apa juga gak jelas kan? Nah, masalah ini harus ada. Artinya harus ada di situ pertanyaan penelitian atau ada hipotesa. Ya. Nah, di dalamnya akan ada konsep-konsep yang sangat menentukan. Dan itulah yang perlu kita definisikan. Banyak istilah-istilah dalam penelitian itu yang begitu sederhana, sepele. Tapi kalau kita sudah penelitian itu tidak bisa kita anggap sepele, terutama dalam sosial budaya. Kita bicara, wah di sana ada konflik, saya mau meneliti konflik. Kita harus bisa mendefinisikan konflik itu apa sih?
Kalau kita nggak bisa mendefinisikannya, repot kita. Ya. Orang nggak akan tahu apa yang kita maksud dengan konflik. Nah, harus ada definisi-definisi, konsep-konsep yang penting dalam setiap. Sebenarnya ini lebih tepat saya sebut keywords. Ya. Dalam setiap paradigma itu pasti ada keywords, kata-kata kunci ya, yang menjadi ciri dari sebuah paradigma. Nah, dari sana kemudian kita punya metode penelitian. Nah, setelah kita merumuskan masalah, mendefinisikan konsep, maka kita harus punya metode untuk melakukan penelitian. Tanpa metode penelitian kita nggak bisa mengumpulkan data. Kalau nggak ada data, mau apa? Nggak kemana-mana. Nah, harus ada methods of research, metode pengumpulan data. Kemudian setelah data terkumpul, ada analisisnya. Tidak bisa data itu kita sodorkan pada pembimbing kita, atau kita sodorkan pada orang yang memesan penelitian pada kita. Nih datanya, ya tidak bisa. Ya, kita harus menganalisisnya, menafsirkannya, dan kemudian sampai pada kesimpulan tertentu atau teori. Ini adalah hasil analisis. Kemudian setelah itu kita representasikan, kita sajikan. Itulah yang namanya unsur-unsur dari sebuah paradigma. Jadi kalau kita ingin membangun paradigma tertentu, atau kita ingin punya paradigma, harus jelas apa yang dimaksud dengan paradigma. Kemudian harus jelas unsur-unsurnya apa. Ini yang saya gunakan untuk dunia ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan untuk organisasi? Apa tidak ada? Seyogianya ada. Tadi ada 3 paradigma, mungkin IPM ini sudah menganut. Pasti ada asumsi-asumsinya. Mengapa kok 3T? Problem apa yang muncul? Pasti ada asumsi-asumsi tertentu. Nah, pernahkah kita merenung supaya tahu asumsi ini? Karena kita tahu bahwa bagian yang namanya asumsi ini kadang-kadang tidak kita sadari. Baik, dari 9 unsur ini, silahkan nanti Mas dan Mbak meneliti apa betul sih, apa yang dikatakan Prof. Unsa itu. Saya kok nggak yakin itu 9. Boleh, silahkan kemudian teliti, baca buku-buku. Saya sudah mengujinya berkali-kali. Tapi kalau belum percaya silahkan. Ya. Saya tanya, apakah bisa paradigma tanpa asumsi? Caranya menguji begitu aja. Bisakah paradigma tanpa asumsi? Bisakah paradigma tanpa nilai? Bisakah paradigma tanpa model? Jelas tidak bisa. Bisakah paradigma tanpa masalah? Tidak bisa juga. Ya. Dan ini tidak langsung 9 saya temukan, Mas dan Mbak. Pertamanya hanya 5. Merenung. Wah, kurang ini. 7. Merenung. Wah, kurang ini. 9. Wah, ini mantap. Gak ada kaitannya dengan Wali Songo, ya. Walaupun jumlahnya 9. Ya. Nah, tapi kalau mau sempurna, sebenarnya ini bisa saya sempurnakan lagi. Saya sedang merenungkan unsur yang 10. Ya. Karena ini sifatnya sangat akademik teoritis. Tapi kalau untuk dunia akademik ini sudah cukup. Tapi kalau untuk action, nah harus ada tambahan satu lagi unsur ke-10, action. Karena action itu tanpa paradigma tidak mungkin. Kegiatan ini pasti dengan asumsi tertentu dilakukan. Karena ada problem tertentu. Pasti. Silakan merenung. Apa asumsi kita? Apa masalah yang kita hadapi? Nah, jadi dari sebuah paradigma ada 9 unsur ini, dan ini ada yang implisit, ada yang eksplisit. Artinya ada yang harus muncul, ada yang tidak harus muncul dalam sebuah wacana misalnya. Tapi kalau ini berorganisasi, yang implisit ini harus dimunculkan. Kalau dalam dunia ilmu pengetahuan kadang-kadang tidak harus. Silakan lanjut, Mas. Baterainya hampir habis, Mas. Nah, perlu dilihat bahwa tidak ada paradigma yang sempurna, dalam artian sebagai paradigma itu tidak bisa menjelaskan semua masalah, tapi isinya tetap 9 tadi. Kemudian yang harus eksplisit adalah 6, mulai dari masalah ke atas dan kemudian yang ke bawah.
Coba tayangkan saja.